Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya review beberapa saham, lebih tepatnya ada 6 saham ya yang sebenarnya dia sudah berhasil breakout. Jadi setelah dia berhasil breakout dari area resisten trendline-nya, jadi ada kemungkinan dia akan memulai fase pertama sideways dulu, kemudian akan atau lanjut atau langsung uptrend ya. Tapi ternyata saham-saham ini ketika dia berhasil breakout dan ternyata dia malah lanjut downtrend lagi. Jadi dia nggak berhasil membentuk pola sideways ataupun membentuk pola uptrend yang baru, tapi dia malah bergerak lanjut terus ke bawah, turun ke bawah. Jadi ada kemungkinan masih ada melanjutkan pola downtrend sebelumnya. Oke, langsung aja kita lihat sahamnya apa-apa aja. Yang pertama adalah saham ADI ya. Nah, di sini ADI bisa kita lihat. Pertama, dia sudah saya buatkan resisten downtrend seperti ini. Di sini sudah di breakout ya, di sini. Sini sudah breakout dan dia juga sudah berhasil breakout dari area support yang lama sebelumnya. Jadi support yang lama itu adalah menjadi area resisten ya, resisten selanjutnya. Jadi di sini dia sudah berhasil breakout dan kemudian sudah retest juga dan kemudian naik lagi dan kemudian di sini dia kembali retest lagi. Akan tetapi dia setelah retest ini bukan candle hijau yang muncul tapi malah seller yang muncul ya. Jadi malah banyak yang jualan di sini sehingga candle merah yang muncul dan terus sampai ke sini candle merah ini. Nah, candle merah ini terbentuk di sini ya, di mana ini saya buat area juga, di mana area itu adalah area resisten sebelumnya. Di sini resisten dan resisten di breakout sempat di retest di sini untuk menjadi support dan di sini juga menjadi support beberapa kali ya. Dan dia di sini terbentuk candle masih candle bearish ya. Nah, di sini harapan kita ketika dia sampai di sini ini adalah apa ya istilahnya? Penghalang untuk dia bergerak turun lebih lanjut. Harapan kita candle muncul candle hijau dan tetap berada di atas area ini. Dan ternyata yang muncul adalah malah candle doji ya di sini, candle doji dan berada di bawah area ini. Nah, jadi inilah indikasinya bahwa saham ini melanjutkan fase downtrendnya walaupun dia sudah resisten ini udah di breakoutnya. Nah, resisten dan downtrend ini di breakout, tapi sekarang setelah di breakout dia tetap menjadi support tapi namanya supportnya tetap support downtrend. Jadi dimana dia akan bergerak semakin lama semakin turun ya, seperti ini. Nah, jadi semakin lama supportnya semakin lama semakin turun. Jadi di saham ADI ini dia walaupun dia sudah berhasil breakout, dia tetap akan kelihatan fase downtrendnya ya. Jadi di sini saya akan buat istilahnya apa ya? Pengaman terakhir. Ini di sini ada juga beberapa pantulan ya. Saya bungkus seperti ini aja. Nah, kita lihat nanti di sini apakah area ini di mana ini sebelumnya bisa kita lihat ada area support juga, apakah dia akan dilewati juga ya. Nah, seperti ini. Nah, apakah nanti dia akan melewatin harga 655 juga? Kalau seumpama dia berhasil melewati 655 juga, berarti ya sudah, berarti dia emang saham ini indikasinya masih lanjut downtrend seperti itu. Oke, jadi kita bisa tunggu untuk kalian yang punya saham ADI ini dan belum ngelepas ya. Belum ngelepas, kita bisa tunggu di 655 nanti seperti apa pergerakannya. Ketika dia 655 itu dia ada pantulan atau enggak, naik atau enggak. Soalnya kalau di sini kan dia berarti masih di atas resisten ini ya, support downtrendnya ya. Kalau sumpah masih sudah di bawah itu di harga 600 misal itu sudah masuk ya, sudah masuk ke dalam sini lagi, ke area ini lagi. Oke. Jadi untuk kalian yang mau memiliki saham ADI ini kita lihat nanti apakah dia di sini ada pantulan atau enggak di sini. Jadi ketika dia sampai sini ada muncul candle hijau dan volume juga bagus, kita bisa mulai cicil masuk ya. Oke. Selanjutnya ada Aisyah. Nah, Aisyah ini sendiri sama ya. Aisyah sendiri kemarin sudah sempat breakout di sini
breakout di sini dan breakout juga dari area ini, di mana area ini adalah sebelumnya area support. Di sini support, di sini support, di sini support, dan kemudian sudah di breakout dan sudah retest juga, dan beberapa kali juga sudah sampai ke area ini di mana area support dan resistance sebelumnya ya. Jadi ada 2 kali di sini sentuhan di ekornya, dan ternyata di sini dia turun semakin di candle yang ini di tanggal 2 Maret itu dia mengkonfirmasi bahwa dia menjebol area ini. Nah, di sini dia kemudian candle yang muncul sudah sampai di sini dan sudah mendekati area resisten downtrendnya ini yang kemarin. Jadi dia menjadikan ini sebagai resisten support downtrendnya yang baru. Jadi seperti itu. Nah, jadi di sini juga saya buat juga support, ada support downtrend juga di sini. Di sini ada support, di sini ada support. Nah, di sini apakah dia nanti candle ini masih melewatin garis ini atau enggak? Kalau sumpah dia masih melewati garis ini juga, ya udah berarti dia kembali lanjut masuk ke dalam area ini lagi ya. Nah, kalau dia masuk seperti ini. Jadi misal seperti ini saya gambarkan. Nanti misal naik, kemudian dia turun lagi ke sini. Jadi dia kembali masuk ke kandang resisten ini lagi ya. Seperti itu. Nah, jadi untuk kalian yang punya, untuk yang punya saham ini bisa kita pantau apakah dia kalau seumpama dia masuk lagi ke sini atau ini nggak ada pembalikan dan nggak berhasil breakout juga dari area ini, atau nggak bergerak sideways seperti ini, atau saya buatkan garis horizontalnya aja ya ini di sini. Nah, di sini ya. Nah, ini adalah berarti benteng terakhir ya. Jadi kalau seumpama dia ngejebol juga dari area ini, dari harga 171 ya. Kalau ternyata dia turun juga dari itu, berarti itu indikasinya oke, saham ini sudah terkonfirmasi bahwa dia akan lanjut downtrend ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada saham BTPS. Nah, BTPS ini sendiri juga kemarin sudah breakout di sini. Saya buat resisten seperti ini, sudah breakout dan sudah breakout juga dari area support sebelumnya. Di sini support, di sini support, support, dan sudah breakout dan ternyata retestnya jebol ya, retestnya jebol di sini. Dan kemudian tapi masih terpantul ya, masih terpantul di area ini dan kemudian kembali naik lagi ke atas dan retest lagi bertahan di atas ini dan kemudian jebol lagi di sini, turun lagi di sini dan kemudian tetap tertahan di area ini menjadi area resisten dan tertahan dan semakin lama semakin turun dan ternyata dia masuk lagi ke area resisten trendline downtrendnya ini dan kemudian dia juga udah tembus juga dari area support ini di sini. Di sini saya buat di sini ada area support ya, support, di sini area resisten. Di sini juga area support, dan area supportnya sudah di breakdown. Jadi ada kemungkinan saham ini akan lanjut downtrend lagi, masih di bawah, istilahnya dia masih berada di bawah payung resisten downtrendnya ini untuk saham BTPS. Oke, jadi kalau untuk kalian yang punya masih bisa keluar dulu ya, bisa keluar dulu. Kalau untuk kalian, kalau yang belum punya, kita bisa pantau dulu untuk saham BTPS ini nanti. Selanjutnya ada Cepin. Oke. Cepin ini juga sama ya. Di sini bisa kita lihat sudah breakout dari resisten mayor downtrendnya di sini. Di sini resisten, di sini resisten, di sini resisten dan di sini juga sudah di breakout. Saya boleh beri lingkaran aja. Nah, syaratnya ketika dia sudah breakout kita bisa ambil ketika dia sudah berada di atas area support resisten tertinggi terdekatnya di sini. Nah, di sini kita bisa cicil masuk ya. Ternyata dia sampai di sini di resisten ini ya. Ternyata ini ada resisten ya di sini. Nah, sampai di sini ternyata mental ya. Mental di sini. Harapan kita sampai sini dia kembali mental ke atas dan nge-breakout ya. Ternyata dia malah turun, ngejebol di sini dan area ini yang sebelumnya menjadi support sekarang berubah fungsi menjadi area resisten dan lanjut turun. Dia mengikuti area resisten downtrend ini berubah fungsi menjadi support di sini, mengikuti ini dan ini juga tetap lanjut turun terus dan dia tertahan di sini di support ini. Di sini ada support, di sini support, di sini support. Saya buat area ya. Nah,
Dan kemudian ini tanggal 7 Maret hari ini ya, ternyata dia masuk lagi ke area ini, ke area resisten downtrendnya ini. Yang sebelumnya kan sudah diubah menjadi support ya, support downtrendnya, tapi ternyata dia masuk lagi ke kandangnya lagi untuk saham Cepin ini. Jadi untuk kalian bisa kalau yang masih punya bisa jual dulu, atau ya jual dulu ya, bisa keluar dulu dan cari saham yang lain. Nah, takutnya dia akan downtrendnya semakin parah ya untuk saham Cepin ini. Selanjutnya ada SMGR. Oke, SMGR ini sendiri sama, sudah breakout ya. Sudah breakout. Di sini kita lihat dari resisten mayornya, resisten downtrend mayor di sini, resisten banyak sentuhan ya. Sempat di breakout di sini, breakout dan kemudian tertahan di area ini. Area ini dimana area resisten dan support sebelumnya ya. Sini dan kembali turun, lanjut downtrend, lanjut downtrend dan kemudian masuk lagi ke sini dan kemudian turun dan sempat di breakout lagi di sini. Di sini di breakout dan kemudian dia naik ke area ini dimana ini adalah area support sebelumnya. Di sini juga bisa dibilang area resisten dan support sebelumnya ya. Nah, tapi kemudian apa yang terjadi? Kemudian tetap di breakdown lagi dan kemudian dia masuk lagi ke area ini, ke area resisten downtrend ini. Jadi kasusnya yang ini hampir sama dengan yang ini. Dia di sini sudah breakout tapi tertahan di sini dan masuk lagi. Jadi di sini dia masih lanjut downtrendnya. Oke, jadi kalau yang punya bisa keluar dulu untuk saham SMGR ini. Selanjutnya ada WG. Nah, ini sama WG. Jadi di sini sudah breakout ya, di sini di area ini dia sudah breakout. Oh, di sini ya sebelumnya sudah breakout dan kemudian tapi dia masuk lagi ya. Masuk lagi di candle merah ini di area resisten ini. Kemudian dia sudah breakout lagi dan tertahan di area ini, nggak berhasil menembus ke atas dan terpental jatuh ke bawah tapi masih tertahan di area ini. Di area ini dimana area ini adalah area support sebelumnya. Di sini support, di sini support, di sini ada support juga dan kembali naik lagi ke atas dan tapi cuman sampai di sini ya, nggak sampai ke resisten ini. Dan ternyata hari ini tanggal 7 Maret dia closing ya di bawah area ini. Nah, ini kita lihat sini. Jadi saham ini, untuk saham WG ini ada kemungkinan dia masih polanya masih lanjut downtrend ya, masih lanjut downtrend. Oke. Tapi ini masih bisa saya buatkan pengaman terakhir ya, pengaman terakhir di area ini. Anggap aja di sini ya. Nah, jadi ini adalah pengaman terakhirnya. Kalau kalian masih belum percaya juga dia bakal kemana, ini adalah pengaman terakhirnya. Jadi kalau seumpama dia tembus juga dari 154 ya udah berarti dia sudah masuk lagi ke dalam area garis garis resisten downtrendnya seperti itu. Oke, jadi ini tadi adalah review dari 6 saham yang sebenarnya sudah breakout dari resisten downtrendnya. Harusnya dia bergerak uptrend atau sebelum uptrend dia bisa bergerak sideways terlebih dahulu, tapi ternyata dia tertahan di resisten sebelumnya dan kemudian kembali turun ke bawah bahkan masuk ke dalam resisten downtrendnya lagi. Jadi untuk yang punya bisa kalian cut dulu, bisa jual dulu dan cari saham-saham lain yang sedang menarik untuk saat ini ya, seperti sektor pertambangan dan energi ya, seperti Antam tadi naik luar biasa dan Adro juga masih ngegas dan masih banyak lagi saham-saham komoditas lainnya. Oke, sekian aja dari saya, semoga analisis ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.